ya? Ente sedang, oke guys, ini ente yang selesai dirupiah oleh pihak MUI. Udah sholat ya? Sekarang Mau sholat sekarang. Oh gitu. Sudah ajak sholat. Langsung sholat Bersama ketua MUI. Sholat yang kurang. Ingat sholat yang kurang ya. Saha. enggak lah. Ingat paling galak. Udah ajak sholat Ya. Sholat dulu ayah ini. Sholat zuhur katanya. Sholat apa? Ini anu sholat apa? Sholat zuhur. Sholat duha seberapa rakaat? Opat rakaat sholat ya. zuhur. Oke. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Memuda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya ke Polres Lebak bersama teman-teman media lainnya untuk menyaksikan ekspos terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh warga Bayah ya. Dan ternyata menurut Pak Kapolres maupun pihak MUI bahwa terduga pelaku ini dari hasil pemeriksaan dokter kejiwaan, yaitu tadi hasilnya memiliki kelainan kejiwaan. Nah, akhirnya proses penyidikan dihentikan dan si pelaku ini hanya dibina oleh pihak Polres maupun pihak MUI. Dan dalam pembinaan di hari pertama tadi, si pelaku pun langsung diperintahkan untuk sholat zuhur berjamaah di Masjid Polres Lebak. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di halaman Aula Polres Lebak untuk melihat dan mendengarkan ekspos terkait kasus seorang warga Bayah yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Oke, sekarang kita langsung menuju ke dalam guys. Oke guys, dipimpin langsung oleh Pak Kapolres guys. Ada juga ketua MUI di sana. Kita lihat. Saya tampil rekan media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini di Aula Polres Lebak. Baik kami dari jajaran Polres Lebak serta Ketua MUI Kabupaten Lebak akan melakukan rilis hasil dari penyelidikan kami yang dilakukan beberapa hari terkait masalah dugaan adanya kasus penistaan agama sesuai penerapan pasal 156 huruf A KUHP. Jadi dapat saya jelaskan di sini, dasar dari kami melakukan penyelidikan adalah laporan informasi RI 90 garis miring 7 tahun 2022 tertanggal 8 Juli 2022. Waktu dan tempat kejadian diketahui bulan April 2022 di Desa Sawangan, Kecamatan Bayah. Untuk orang yang diduga melakukan penistaan agama ini, identitasnya inisial NT alias AY, umur 62 tahun. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Dari kronologi singkat kejadian, bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 2 atau 14.00 siang Jumat minggu kemarin, ada 2 orang bernama Saudara Andi dan Ahmad Soyani dan Dasep, 3 orang menginformasikan kepada Ustadz salah satu pimpinan pondok pesantren di daerah Bayah bernama Ustadz Saifullah, dan Ustadz mendengarkan laporan atau cerita dari 3 orang saksi tersebut bahwa terjadi penistaan agama, terjadi adanya dari keterangan saksi itu bahwa Saudara NT atau yang diduga pelaku melakukan pelarangan sholat. Saudara NT melarang melakukan zikir, dan keterangan dari yang lainnya bahwa air zam-zam adalah berasal dari air kotoran manusia dan lain-lain. Jadi dari kesimpulan tersebut, maka pada malamnya pukul 19.00 atau jam 7 malam, masalah tersebut dibawa ke kantor kecamatan dengan maksud untuk dimusyawarahkan, mengundang Saudara NT atau alias AY
bertemu dengan Muspika atau Forkopimcam setempat untuk dimusyawarahkan, dan dari hasil tersebut terdapat notulensi yang disimpulkan. Jadi dari beberapa laporan dari beberapa saksi kepada Ustadz Saifullah ini terdapat notulensi. Setelah itu dibawa permasalahan ke kecamatan dengan dilibatkan yang Forkopimcam setempat, Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, juga ada Ketua MUI kecamatan. Kami dari Polres Lebak berpikir mengenai keselamatan dari jiwa yang diduga pelaku saudara NT alias AY ini. Jadi kami mengambil diskresi untuk mengamankan yang diduga pelaku ke Polres Lebak, mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat mengambil tindakan sendiri, amuk massa dan lain-lain. Akhirnya kami berinisiatif untuk mengambil langkah mengamankan terduga pelaku ke Polres dan dilakukan langkah-langkah penyidikan, antara lain dengan memeriksa sejumlah saksi, dan hasil dari pemeriksaan tidak ada persesuaian antara keterangan yang disampaikan hasil notulensi itu dengan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Lebak. Jadi tidak ada persesuaian, dan dari hasil penyelidikan juga kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan terhadap yang terduga pelaku saudara NT alias AY ini dengan pemeriksaan dari dokter spesialis kejiwaan dari RSUD Lebak. Dan hasil pemeriksaan itu bahwa yang bersangkutan ditemukan gejala gangguan jiwa, indikasi gangguan kejiwaan atau bersikap psikopatologi, atau ditemukan gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini dikuatkan dengan surat dari dokter tertanggal 12 Juli 2022. Pasal 156 KUHP terdapat beberapa unsur yang belum terpenuhi dengan kajian sebagai berikut. Nah, dari unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur di muka umum, unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, dan unsur penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang ada di Indonesia. Jadi dari keterangan saksi-saksi bahwa saudara NT yang terduga pelaku penistaan agama alias AY ini tidak melakukan kata-kata, pelontaran kata-kata tersebut di muka umum, tidak pernah mengajar. Tapi yang bersangkutan menyampaikan kata-kata itu secara person to person kepada saksi-saksi. Jadi saksi-saksi ini ada 3 orang yang kita periksa, 3 orang ini adalah karyawan dari yang bersangkutan atau saudara NT. Jadi unsur di muka umum tidak terpenuhi. Dari kajian unsur pasal di atas, sehingga dipandang permasalahan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga patut kiranya permasalahan tersebut dihentikan terlebih dahulu guna memberikan kepastian hukum lebih baik terhadap permasalahan yang diadukan maupun terhadap pihak yang terkait. Jadi perlu saya jelaskan di sini rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan bahwa pemeriksaan yang bersangkutan, pemeriksaan psikologi atau kejiwaan yang bersangkutan sudah jelas yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, dan ini diperkuat dari surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter ahli jiwa dari RSUD Lebak. Untuk itu, sesuai hasil penyelidikan, kami saat ini jajaran Polres Lebak belum bisa melakukan proses penyelidikan lanjutan atau meningkatkan penyelidikan karena belum terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana pasal 156 huruf A KUHP yang kita persangkakan. Demikian mungkin secara teknis proses penyelidikan yang kami dapat sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kasat Reskrim nanti membantu menjawab. Silakan. Pak, setelah dilakukan penyelidikan ini terus hasil medis dari ahli kejiwaan keluar, ini akan dikembalikan kepada pihak keluarga atau dilakukan pembinaan yang nanti bekerja sama dengan MUI, Pak? Baik, dapat saya jelaskan di sini. Jadi
setelah proses penyelidikan ini sementara kita hentikan karena mendasar atas hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan dari RSUD Lebak, kita akan mengembalikan saudara NT alias AY ini tetap ke Bayah untuk melanjutkan kehidupannya, karena yang bersangkutan adalah pengusaha atau wira swasta di sana. Jadi kita tidak membatasi, kita kembalikan ke tempat asalnya di Bayah, dan langkah-langkah selanjutnya kita akan melakukan upaya pembinaan dengan bersama-sama tokoh ulama, tokoh agama. Dalam hal ini kita menggandeng Ketua MUI Kabupaten Lebak untuk melakukan pembinaan secara mental spiritual terkait keyakinan agamanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Kapolres, Pak Kanit, Pak Kasat. Ya. Dari awal kita mempercayakan kepada Polres Lebak untuk penyidikan terkait dengan adanya penistaan agama atau aliran sesat yang diduga dilaporkan oleh masyarakat Bayah ke Kapolres Lebak. Tadi saya sudah melakukan bincang-bincang dengan Pak yang diduga NT ya, NT, dan memang kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak nyambung, ya kan ya. Dan ada wiridan mungkin yang membaca bacaan Al-Quran, yang Al-Quran itu acak-acakan dibaca. Kemudian tadi juga kita sudah melakukan pembinaan. Maka karena dari penyidik dan Kapolres ini tidak ada tidak ditemukan bukti bahwa dia melakukan penistaan agama, karena menurut Pak Kapolres tadi bahwa penistaan agama itu apabila dilakukan di depan umum, sementara NT ini hanya berbicara kepada karyawannya, dan karyawannya itu sekarang sudah tidak aktif lagi di Ada ajakan pengikut. Tidak ada mengajak kepada pengikut dan seterusnya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh MUI adalah untuk membina agar NT ini melakukan atau menjalankan agama Islam dengan benar. Tentunya. Sekarang juga sudah dilakukan, dan ketika dia nyambung, bagaimana kalau saya nanti ke vilanya NT, siap katanya untuk dibina, dan pembinaan itu tentu dilakukan oleh MUI dari banyak pengurus MUI, siapa yang sempat ke sana, dan sekarang juga sedang dibina agar NT ini menjalankan Islam dengan benar. Di samping nanti secara medis diobati, juga MUI akan mungkin secara ruqyah syar'i, sebab di PMUI juga ada ahli ruqyah syar'i seperti Kiai Haji Ala Rotbi, dan kayaknya sekarang juga sedang diruqyah itu, ya, sedang diruqyah oleh Kiai Ala Rotbi supaya NT ini ya di samping medis juga ada doa-doa yang mencakup ruqyah syar'i. Nah, jadi langkah-langkah MUI adalah melakukan pembinaan, dan tadi malam saya telepon kepada Kiai Saifullah, ya, bagaimana kalau NT ini kembali ke Bayah, dan Kiai Saifullah welcome, dan masyarakat siap untuk menerima dengan beberapa catatan, diantaranya beliau NT itu mau dibina, kemudian tidak lagi berbicara hal-hal yang akan menjadikan konflik di antara masyarakat. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, ya tolong nanti kalau ke Bayah, ini juga bagian dari pembinaan, nanti jangan membuat statement atau mengajak karyawannya atau siapapun yang di sana untuk berbicara hal-hal yang menyimpang misalnya. Ente Oke guys, ini ente yang selesai diruqyah oleh pihak MUI. Udah sholat ya? Sekarang mau sholat sholat. sekarang? Oh gitu. Sudah sholat. Langsung sholat bersama ketua MUI.
Sholat yang kurang. Ingat Sholat ya. yang kurang ya. Saha. galak. Ingat paling galak. Diajak sholat Ya. Sholat dulu ayah ini. Sholat zuhur katanya. Sholat apa? Ini anu sholat apa? Sholat zuhur. sholat duha seberapa rakaat? Opat. Hah? Opat rakaat, rakaat sholat ya. zuhur. Oke, Ya, sholatnya ente guys, bisa kan? kita juga penista agama yang akan melaksanakan sholat Oh, sholat fardu zuhur. setelah Terus dibina oleh pihak MUI dan Polres Lebak. ya pelatih. Itu kan seorang makmum makmuman. Mantap berarti ya. Om Edi seri wae. Sholat dulu. Yuk, kemana dulu? Ini ya ngeludu nih mana? Di dalam ya, wudunya di dalam. Di sebelah dia. Nah, iya. Ya, Ada kan Om Edi ta. Nah, siap sholat. Orang ngaludu nah. Misalkan ngaludu nah. Oh, lagi mau ngawudu. Iya, ngaludu heula, Bang. Amat ya, serius amat. Sehat. Dia aja yang bahaya. Saya sering gini. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita doakan ente yang merupakan terduga rencana agama yang kini sedang dibina oleh pihak Polres maupun MUI kembali ke jalan yang benar dan kembali melakukan ibadah sesuai aturan ajaran Islam. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom senjata aja.